Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, pada malam hari ini kita akan coba bahas alat apa saja atau alat yang digunakan pada hidroponik. Jadi baik, kita akan coba jelaskan, atau saya akan coba jelaskan alat yang digunakan pada tanaman hidroponik. Jadi hidroponik itu sendiri adalah merupakan suatu budidaya atau suatu tanaman tanpa menggunakan tanah. Nah, itu adalah hidroponik. Jadi teknik di dalam melakukan hidroponik itu merupakan suatu pemenuhan nutrisi melalui media air yang dapat diserap langsung oleh tanaman akar. Jadi itu adalah tanaman hidroponik. Jadi kalau berbicara masalah tanaman, tentu juga tidak terlepas daripada pupuk. Itu pupuk. Jadi biasanya pupuk yang digunakan dalam sistem hidroponik itu disebut dengan nutrisi AB mix. Nutrisi AB mix yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah A dan B. Untuk bagaimana cara pembuatan AB mix ini, itu nanti akan kita simak di video berikutnya. Nah, sekarang kita akan kembali ke nutrisi hidroponik. Jadi ada beberapa alat yang harus diketahui dan dimiliki oleh petani hidroponik, dan hal-hal yang berhubungan dengan nutrisi hidroponik. Beberapa hal tersebut itu adalah TDS meter, kemudian pH meter. Alat-alat tersebut ini sangat penting untuk mengukur kepekatan larutan dan konduktivitas dan pH suatu larutan nutrisi hidroponik. Itu. Kemudian dalam satu tanaman pemenuhan nutrisi itu berbeda-beda. Jadi misal pada tanaman konvensional atau tanaman yang menggunakan tanah, di mana pupuk atau nutrisi itu bisa diberikan kira-kira atau tanpa aturan baku. Itu dengan tanaman yang menggunakan tanah. Beda halnya dengan hidroponik. Di dalam hidroponik, di dalam pemberian nutrisi itu harus kita melakukan pengukuran. Jadi itu. Sekarang TDS meter ini biasa juga disingkat dengan total dissolved solid, atau dalam bahasa Indonesianya adalah jumlah padatan terlarut. Jadi TDS meter itu memiliki pengertian alat untuk mengukur jumlah padatan atau partikel terlarut pada air. Ini. Jadi alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur jumlah partikel terlarut pada air minum
dan juga digunakan untuk mengukur kepekatan larutan nutrisi hidroponik, atau dengan kata lain konsentrasi larutan nutrisi. Nah, itu. Nah, jadi pengukuran nutrisi hidroponik itu adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, jadi itu. Sebab jika larutan tidak diukur, maka bisa jadi tanaman kekurangan nutrisi atau kelebihan. Nah, sehingga tanaman akan bisa mati, ya itu. Jadi itu. Nah, di dalam TDS itu sendiri untuk satuannya itu adalah ppm. Satuannya adalah ppm. ppm. Ya. Ada yang masih ingat singkatan daripada ppm? ppm itu adalah par per milion atau seperjuta bagian. Jadi itu. Ya. ppm ini merupakan pengukuran jumlah partikel yang terlarut di dalam air. Nah, maka alat inilah yang digunakan untuk mengukur. Nah, itu. Jadi, di dalam pengukuran nutrisi itu menjadi sangat penting di dalam budaya hidroponik. Sebab kita bisa mengetahui dengan pasti berapa kebutuhan nutrisi dalam suatu tanaman. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Ya, saya katakan tadi. Jika larutan tidak diukur, maka kita akan tidak ketahui apakah larutan itu cukup atau tidak pada tanaman. Nah, sedangkan kalau kita tidak akan ketahui, maka itu akan mengakibatkan tanaman akan bisa mati. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa di dalam setiap tanaman hidroponik atau di dalam setiap tanaman itu di dalam pemenuhan nutrisi, dalam hal ini nilai ppm, setiap jenis tanaman itu berbeda-beda. Misal tanaman anggrek yang membutuhkan kepekatan nutrisi itu sekitar 300 sampai 400 ppm. Nah, kemudian sayuran daun itu berbeda lagi. Nah, itu berkisar antara 900 sampai 1200 ppm. Sedangkan untuk tanaman sayuran, buah seperti cabai dan tomat, nah, itu membutuhkan nutrisi atau kepekatan yang cukup tinggi. Itu berkisar 1500 sampai dengan 2000 ppm. Nah, itu perlu kita ketahui. Nah, sekarang jadi saya perlu sedikit jelaskan bagaimana cara mengoperasikan TDS ini. Yang pertama, TDS ini memiliki tombol atau memiliki 3 tombol. Yang pertama itu adalah tombol on off, di mana fungsinya ini untuk mematikan dan menghidupkan alat ini. Kemudian yang di tengah itu adalah tem, atau biasa juga disebut dengan temperatur. Kemudian hold ini biasanya berfungsi ketika misalnya di dalam suatu pengukuran kita akan menahan atau melihat jumlah yang akan kita sudah ukur. Ini coba kita akan uji. Ini dia untuk hidup. Ini nilainya adalah 00. Kenapa 00? Karena alat ini tidak dicelupkan di dalam air. Kemudian
kita tekan lagi. Nah, ini adalah nilainya adalah 30,2. Nah, 30,2 ini adalah suhu ruang atau suhu sekarang itu 30,2. Nah, sedangkan ini adalah berapa derajat, maksudnya berapa derajat Celcius. Nah, sekarang kepanasannya adalah 86,3 derajat Celcius. Nah, itu. Sekira itu daripada atau cara mengoperasikan TDS. Jadi baik rekan-rekan mahasiswa, kita akan lanjut ke alat yang berikutnya, yaitu alat pH meter dengan tipe pH 001A. Jadi alat pH ini gunanya adalah mengukur tingkat keasaman larutan nutrisi. Jadi lagi-lagi larutan nutrisi itu harus diukur dengan alat ini agar air nutrisi untuk tanaman itu tetap terjaga. Tetapi kali ini nama alat ukurnya itu adalah pH meter, yaitu pH meter. Jadi alat ini juga digunakan agar larutan nutrisi itu memiliki keasaman yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi itu. Jadi berdasarkan pengalaman para pakar hidroponik, bukan pengalaman saya ya. Itu berdasarkan pengalaman pakar hidroponik bahwa alat ukur pH ini itu sering digunakan dan dibutuhkan ketika setelah musim hujan. Karena kenapa? Karena terkadang larutan nutrisi pada hidroponik itu tidak sengaja tercampur dengan air hujan. Itu kenapa? Karena ketika musim hujan, maka akan berpengaruh tingkat nutrisi atau larutan nutrisi yang ada pada kolam hidroponik. Itu akan berpengaruh pada tanaman yang ditanam. Itu akan berpengaruh. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa rata-rata tanaman yang hanya dapat tumbuh dengan baik dan dapat menyerap nutrisi jika pH itu netral. Ada yang ingat berapa pH yang baik untuk tanaman atau untuk ikan mungkin? Itu adalah sekitar 5,5 sampai dengan 6,5 atau 6 sampai 7. Itu pada sistem konvensional maupun sistem hidroponik. Seperti saya jelaskan tadi bahwa konvensional itu adalah tanaman yang menggunakan tanah. Itu yang perlu diingat ya, bahwa kita lanjut. Jadi nilai pH pada setiap larutan nutrisi itu berbeda-beda tergantung pada nilai pH air baku atau air yang digunakan pada media tanam atau pada hidroponik. Jadi untuk memastikan atau mengetahui bahwa pH larutan nutrisi yang digunakan itu netral, maka
layak atau perlu di alat ini dikalibrasi terlebih dahulu. Jadi kemarin saya beli alat ini. Karena alat ini saya sudah kalibrasi, jadi mohon maaf karena video kemarin juga sempat saya lupa dalam merekam. Jadi ini adalah serbuk kalibrasi. Ini adalah pH-nya itu 4,0. Sementara ini 25 derajat Celcius. Ini juga untuk serbuk kalibrasinya. Ini nanti coba kita lihat, saya hidupkan. Itu hidup, ada nilainya. Karena ini ada seperti itu ya. Jadi ini adalah obeng kalibrasi. Kemudian untuk jadi penggunaannya, kalau misalnya sebenarnya larutan ini akan kita larutkan dalam air. Kemudian ini juga dilarutkan. Setelah dilarutkan, diaduk hingga powder ini itu halus, sehingga setelah itu kita celupkanlah ini ke dalam ini. Kemudian ini kita putar obeng ini ada ini kalibrasinya. Ini kita cocokkan dengan nilai yang ada. Misalnya ini yang merah, kita cocokkan dengan yang merah 4,0 01. Kemudian setelah kita rendam di yang yang gelas yang ini, maksudnya yang sudah tercampur dengan larutan ini. Itu kita cocokkan, maka kita celupkan lagi alat ini di larutan yang sudah kita rendam tadi. Ini juga kita cocokkan dengan nilai yang ada di ini 6,86. Itu. Sekira itu penjelasan singkat saya daripada pH meter. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan mohon maaf apabila masih terbata-bata, karena ini merupakan awal daripada pembelajaran ya. Jadi saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.